Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menuju ke makam Kudus, akan berziarah di sana karena kita akan tahu bagaimana kisah sejarah Sunan Kudus dan profil lengkapnya. Ini jembatan yang di bawahnya adalah sungai pembatas antara wilayah Kabupaten Demak dan wilayah Kabupaten Kudus. Sebentar lagi kita akan memasuki daerah atau wilayah Kudus, dan wilayah Kudus ini nanti akan mengarah ke makam Sunan Kudus atau Syekh Ja'far Shottik Kudus. Sambil berjalan kita akan mencoba mengkisahkan sejarah Sunan Kudus dan profil lengkapnya. Sunan Kudus adalah salah satu dari 9 wali yang mengajarkan agama Islam di tanah Jawa. Kisah sejarah Sunan Kudus dan profil lengkapnya sangat penting untuk dipelajari siapapun, terutama bagi orang Islam. Karena Sunan Kudus menjadi tokoh penting dalam sejarah perkembangan daripada agama Islam di tanah Jawa atau di Pulau Jawa. Sunan Kudus memiliki nama kecilnya Ja'far Shottik. Sunan Kudus lahir pada pertengahan abad ke-15 Masehi di Demak, tempat kelahirannya, yaitu Jawa Tengah juga. Ayahnya adalah Raden Usman Haji atau Sunan Ngubung di Jipang Panolan, Blora, Jawa Tengah. Adapun ibu dari Sunan Kudus adalah Sarifah, dan Sarifah itu cucu dari Sunan Ampel. Berikut adalah kisah Sunan Kudus dan profilnya. Sejarah Sunan Kudus dalam beberapa sumber abad tanah Jawa dikutip dari buku sejarah kebudayaan Islam, yaitu karya Imam Subki. Dijelaskan bahwa Sunan Ngubung yang merupakan ayah dari Sunan Kudus pernah menjadi pemimpin daripada pasukan Majapahit. Itu sebenarnya tidak ada bukti yang otentik kapan dan tahun berapa Sunan Kudus tiba di Kudus. Waktu beliau menginjakkan kakinya di tanah Kudus, daerah ini bernama Tajuk. Kiai Telingsing adalah orang yang pertama kali mengembangkan kota Tajuk. Nama Kiai Telingsing sendiri adalah bernama aslinya Lingsing, yang merupakan salah satu ulama dari negeri Cina yang datang ke Pulau Jawa bersama dengan Laksamana Cheng Ho. Dan pada waktu itu banyak juga yang berguru dengan Kiai Telingsing, termasuk Sunan Kudus. Pengaruh Kiai Telingsing terlihat pada gaya dakwah dari Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam, di mana dalam berdakwah Sunan Kudus menghargai adat istiadat dan tradisi masyarakat setempat dan memperbaikinya secara perlahan-lahan agar tidak terjadi penolakan di kalangan masyarakat. Salah satu yang terlihat jelas sampai sekarang adalah bentuk masjid yang dibuat oleh Sunan Kudus, yang bentuk arsitekturnya itu hampir sama dengan candi-candi milik orang Hindu, atau tidak jauh dengan candi-candi milik orang Hindu. Salah satunya di Menara Kudus yang sangat antik, yang hingga sekarang masih kokoh berdiri dan dikagumi oleh dunia keunikannya. Dengan bentuk yang mirip candi, orang-orang Hindu merasa akrab dan tidak takut atau segan untuk masuk ke dalam masjid. Itulah sebabnya Sunan Kudus menggunakan cara-cara menggabungkan cara membangun antara budaya orang Hindu, orang Buddha dengan orang Islam. Itu bisa disebut dengan istilah akulturasi, yaitu mengkolaborasikan kultur atau budaya antara Islam dan budaya setempat. Dan ini menaranya, dan kemudian ada lagi pintu masuk ke masjid. Ada tulisannya Arab, yaitu Al-Masjidil Aqsa. Dengan demikian masyarakat tidak segan-segan mengikuti
kepada kegiatan Sunan Kudus dan sekaligus masuk di dalam masjid mengikuti pengajiannya Sunan Kudus. Karena mereka masuk, maka mereka berkenan mendengarkan ceramah daripada Sunan Kudus. Syed Ja'far Shothiq Asmat Khan atau lebih dikenal dengan nama Sunan Kudus. Beliau terkenal dalam mengajarkan ilmu fikih sehingga menjadi salah satu anggota Wali Songo yang terkenal sebagai wali ilmu. Beliau juga tokoh yang sangat disegani masyarakat karena ajarannya dalam menyampaikan ilmu agama Islam. Sampai dengan sekarang nama Sunan Kudus dikenal masyarakat dan peninggalannya masih dilestarikan. Waktu asar telah tiba, sekarang waktunya adzan, panggilan mau melaksanakan sholat asar. Ini adalah gambar menara yang arsitekturnya mirip dengan candi orang Buddha, orang Hindu. Mungkin karena kepiawaian Sunan Kudus dalam mengakulturasi budaya di saat itu. Dan hari ini hari Rabu, tidak seperti biasanya sangat ramai. Karena satu musim hujan, yang kedua sekarang tidak hari libur. Ini pintu gerbang masuk pertama untuk masuk ke makam. Biasanya di sini secara urut dan tertib masuk, dan sangat banyak para penziarah dari mana-mana, termasuk dari luar Jawa. Dan bentuk bangunannya juga mirip seperti candi. Mungkin itu mengenang sejarah perjuangan Sunan Kudus, bahwa Sunan Kudus selalu mengedepankan dengan sistem perjuangan akulturasi budaya. Versi sejarah lain mengatakan Syed Ja'far Shothiq Asmat Khan atau dikenal dengan Sunan Kudus itu lahir pada tanggal 9 September 1400 Masehi atau 808 Hijriah di Palestina. Beliau anak dari Raden Usman Haji atau yang dikenal dengan sebutan Sunan Ngudung, seorang panglima perang Kesultanan Demak Bintoro. Ayahnya merupakan putra dari sultan di Palestina yang bernama Sayyid Fadl Ali Murtado, dan beliau menjadi Raden Santri, terkenal dengan Raden Santri. Kemudian berhijrah sampai ke Pulau Jawa dan tiba di Kesultanan Islam Demak, lalu diangkat menjadi panglima perang. Dan beliau juga belajar kepada Kiai Telingsing, bahkan juga belajar kepada Sunan Ampel. Kiai Telingsing merupakan ulama besar dari Cina yang datang ke Jawa bersama Cheng Ho, yang kemudian menyebarkan agama Islam dan membuat tali persaudaraan dengan orang-orang Jawa. Setelah itu beliau berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang masih beragama Hindu dan beragama Buddha. Selama hidupnya, Syekh Ja'far Shothiq menjabat beberapa pekerjaan di Kesultanan Kerajaan Demak. Di antaranya adalah satu, pernah menjadi penasehat langsung dari Sultan Demak. Yang kedua, pernah menjadi panglima perang di Kesultanan Demak, dan pernah juga jadi hakim atau qadhi, pernah juga menjadi mufti, dan beliau juga pernah menjadi imam besar Masjid Agung Demak dan Masjid Agung Kudus. Beliau pernah juga menjadi mursyid Torekot. Beliau juga jadi nakib nasab keturunan Asmat Khan dari Palestina. Dan beliau pernah juga ketua pasar Islam Wali Songo, dan konon ceritanya beliau juga penanggung jawab pencetak dinar dirham Islam pada waktu itu, yang kemudian terakhir beliau juga pernah menjadi ketua Baitul Mal di Wali Songo. Metode dakwah Sunan Kudus.
Zaman dahulu mayoritas masyarakat memeluk agama Hindu dan ada juga agama Buddha. Jadi tidak mudah dalam memperkenalkan dan mengajarkan agama Islam. Namun tidak bagi Sunan Kudus. Beliau menggunakan metode syiar atau pendekatan budaya sehingga dengan mudah diterima masyarakat lingkungan setempat. Dengan sistem pendekatan terhadap masyarakat atau mendekati masyarakat Hindu di kala itu, masyarakat Hindu sangat berpegang teguh pada kepercayaannya, sehingga metode ini sulit dilakukan. Namun beliau mencoba agar masyarakat memeluk agama Islam. Ja'far Shadiq mengajarkan bahwa umat Islam bertoleransi tinggi terhadap masyarakat Hindu, sehingga berjalanlah waktu mereka mau masuk agama Islam secara pelan-pelan, dan terus Syekh Ja'far Shadiq menyampaikannya dengan lentur dan menyesuaikan situasi dan keadaan. Ajaran tersebut yang sampai sekarang masih dikenang, yaitu berupa menghormati sapi yang dikeramatkan umat Hindu, serta membangun menara masjid yang hampir sama dengan bangunan candi Hindu. Metode ini berbeda dengan yang diterapkan ke masyarakat Hindu. Di sini beliau membuat tempat wudhu yang berbentuk pancuran sebanyak 8 titik pancuran. Setiap pancuran diberi arca kebu gumarang yang dihormati di agama Buddha pada saat itu, sehingga mereka menjadi penasaran dan akhirnya masuk ke area masjid. Kemudian terpengaruhlah dengan penjelasan-penjelasan Sunan Ja'far Shadiq Kudus, lalu ikut menjadi umat Islam. Mengetahui ritual selamatan atau istilah orang Jawa itu mitoni. Ajaran ini juga merupakan acara yang sejak zaman dahulu disakralkan oleh masyarakat Hindu dan Buddha. Isi daripada mitoni atau istilahnya ritual mitoni adalah cara mengungkapkan rasa syukur karena telah dikaruniai seorang anak yang baru lahir. Wujud syukur mereka dipersembahkan kepada patung dan arca pada saat itu, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas utama Sunan adalah meluruskan isi acara tersebut, yaitu acara dibuat ke jalan Islam dan tidak dihilangkan begitu saja. Kisah perjuangan Sunan Kudus. Ayah beliau merupakan pemimpin pasukan Majapahit sekaligus menjadi Senopati Demak. Ayahnya gugur dalam pertempuran sengit melawan Husain atau Adipati Terung dan Majapahit, dan akhirnya Ja'far Shadiq menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Senopati Demak. Sebagai seorang senopati, beliau tetap menyampaikan dakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Yang disampaikan dalam dakwah mengutamakan sikap tenang dan halus, sehingga masyarakat dapat menerima ajarannya, tidak dengan paksaan. Yang disampaikan dalam dakwah mengutamakan sikap tenang dan halus sehingga masyarakat dapat menerima ajarannya. Selain itu, Sunan ini juga dikenal sebagai seorang ulama yang suka mengembara, pernah sampai ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Saat berada di Mekah, beliau membantu menyembuhkan warga yang sedang terkena wabah penyakit, yang kemudian penguasa Arab memberikan sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis lalu dibawa pulang. Kemudian batu tersebut dibawa ke Jawa dan meletakkannya di area Imam Masjid Kudus yang sudah berdiri kokoh. Peninggalan Sunan Kudus yaitu masjid dan menara Kudus. Disebut juga Masjid Al-Manar atau nama resminya Masjid Al-Aqsa Manarat Kudus. Sebuah masjid yang berada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Bangunan masjid dengan gaya arsitektur Islam, Hindu, dan Buddha ini memiliki keunikan dan keindahan sehingga menunjukkan terjadinya proses akulturasi. Masjid yang didirikan pada tahun 1549 Masehi ini ramai dikunjungi masyarakat untuk beribadah serta berziarah ke makam Sunan Kudus.
Masjid ini menjadi pusat keramaian saat festival dalam menyambut bulan Ramadan. Kemudian peninggalan Sunan Kudus yang kedua yaitu keris Cintoko. Pusaka ini merupakan salah satu peninggalan sejarah yang masih dirawat sampai sekarang. Terdapat ritual rutin setiap tahun usai Idul Adha yaitu menjamas atau memandikan keris. Acara ini merupakan suatu rangkaian sakral wujud menghormati peninggalan Sunan Kudus. Dilakukan saat menyambut tradisi. Acara ini merupakan suatu rangkaian sakral wujud menghormati peninggalan Sunan Kudus. Dilakukan saat menyambut tradisi buka luwur. Peninggalan yang ketiga yaitu tombak Sunan Kudus. Sama dengan keris Cintoko, dua tombak ini juga merupakan peninggalan yang masih dilestarikan sampai sekarang. Upacara tradisi yang sudah berusia ratusan tahun dilaksanakan di dekat pintu makam Sunan Kudus. Sebagai acara sakral menghormati peninggalan ini dilakukan dengan cara jamas atau dimandikan. Selain menjaga pusaka peninggalannya, acara ini bertujuan mengingat nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu kebijaksanaan dan kekuasaan. Yang keempat yaitu tembang Asmorondono. Salah satu peninggalan kesenian yang masih ditembangkan oleh beberapa masyarakat melalui tembang ini. Sunan Kudus mengajarkan agama Islam dengan memasukkan lirik yang terkandung di dalamnya, sehingga dengan mudah diterima baik oleh masyarakat Hindu Buddha saat itu. Yang kelima, peninggalannya adalah banyak sekali. Adalah permintaan kepada masyarakat untuk tidak menyembelih hewan sapi. Adalah permintaan kepada masyarakat untuk tidak menyembelih hewan sapi untuk berkorban saat Idul Adha, bertujuan untuk menghormati masyarakat Hindu, sehingga mereka mengganti hewan kurban dengan memotong kerbau. Dan kepercayaan ini adalah masih dianut masyarakat sampai sekarang ini. Adapun wafatnya Sunan Kudus, beliau wafat pada tahun 1550 Masehi, meninggal dunia pada saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus dalam posisi sujud. Kemudian dimakamkan di lingkungan masjid tersebut sampai sekarang. Makam beliau masih ramai dikunjungi dengan tujuan berziarah atau mendoakan. Kebesaran hati dan kesabaran Sunan Kudus tidak hanya dalam menyampaikan dakwahnya saja, namun juga meninggalkan sejarah yang pantas untuk dilestarikan. Tokoh penting dalam masyarakat Islam dan menjadi panutan menjadikan beliau masih dikenang sampai sekarang. Cara menyampaikan ajaran Islam yang berbeda dari wali lainnya menjadikan beliau dengan mudah diterima oleh masyarakat. Peninggalan yang sekarang ini menjadi tempat wisata religi oleh Kota Kudus. Ini sangat ramai sekali dikunjungi masyarakat dari berbagai kota, dan banyak juga datang dari berbagai daerah, bahkan dari berbagai negara. Ini setelah berziarah kemudian mereka pulang. Ada juga yang baru datang dan kemudian masuk mau berziarah. Dan ini kayak macam pendopo, tapi di dalamnya ada makam, dan makam itu mungkin orang bagian dari keluarga beliau. Karena dulunya ini adalah juga makam beliau dan untuk masyarakat, maka banyak juga makam-makam masyarakat. Ini pagar yang motif bangunannya seperti candi orang-orang Buddha atau orang Hindu. Dan ini adalah tempat masuk juga tempat keluar yang kemudian diatur oleh para penjaga makam.
Makam ini tidak pernah sepi dari para penziarah, dan itu bisa dibilang 24 jam, bahkan malam pun juga datang dan pergi. Mereka dari jauh, dari luar Pulau Jawa, dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, bahkan ada dari luar negeri. Mereka datang untuk berziarah dan untuk mendoakan beliau. Rata-rata mereka punya tujuan agar supaya dengan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran beliau, agar dikabulkan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rata-rata mereka datang bukan hanya untuk berziarah saja, meskipun berziarah adalah tujuan utama. Pada intinya mereka juga berwisata. Untuk itu banyak juga yang menggunakan tempat ini sebagai background berfoto-foto. Mohon maaf dan terima kasih meski cerita ini hanya sekilas. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa diterima sebagai pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.